Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Arfiani dengan NIM 2280190012 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari angkatan 2019. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai materi fisika yaitu tentang induksi elektromagnetik. Di sini saya akan membahas mengenai induktansi diri dan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 3 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yupita Oktarisa, PhD. Untuk itu langsung saja kita saksikan videonya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua di rumah. Bagaimana nih keadaannya? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah selalu dilindungi, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau keluar rumah tetap harus memakai masker, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sehingga kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Untuk adik-adik semua, apakah sudah siap? Sekarang kita akan memulai pembelajaran fisika. Pembelajaran masih tentang induksi elektromagnetik. Adik-adik semua, minggu kemarin kan kita itu sudah membahas materi fisika tentang induksi elektromagnetik, tentang GGL induksi dan hukum Lenz. Masih dengan subbab materi yang sama. Sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai induktansi diri dan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan ketika arus positif masuk ke terminal positif. Demikian sebaliknya, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Nah, nanti adik-adik semua udah bisa siap belum? Udah siap belum? Kita akan belajar fisika materi induktansi diri dan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Dimohon kepada adik-adik semua menyiapkan alat tulisnya ya, alat tulis buku, pulpen, dan lain sebagainya. Dan tolong perhatikan materi yang disampaikan. Jika ada hal-hal yang penting tolong dicatat. Dan jangan lupa pada video ini ada PR. Nanti PR-nya bisa dikerjakan oleh teman-teman dan dikumpulkan ya. Jangan lupa. Untuk adik-adik semua di rumah, sebelum kita mempelajari materi fisika pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pada pembelajaran ini kita diberi kelancaran, serta apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah kita tadi melakukan doa supaya kita diberi kelancaran saat pembelajaran, selanjutnya adik-adik semua jangan lupa untuk absen. Absennya itu dengan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Formatnya yaitu dengan nama underscore hadir ya. Jangan lupa teman-teman supaya nanti saya bisa melihat siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini. Mari adik-adik semua
Langsung saja kita akan membahas mengenai materi hari ini tentang induktansi diri dan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Dari adik-adik semua di rumah, apakah ada yang sudah tahu atau sudah pernah memahami apa sih itu induktansi diri? Dan apa saja sih terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi? Jika kalian masih belum paham atau kalian penasaran, saya akan jelaskan materi hari ini. Jangan lupa simak baik-baik ya materi yang disampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, adik-adik semua, di sini kita akan membahas mengenai induktansi diri dan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Pasti penasaran kan? Kalian pasti penasaran banget apa sih induktansi diri itu dan apa saja sih penerapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Langsung saja kita ke definisi dari induktansi. Adik-adik semua, sebelum kita ke definisi induktansi diri, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari induktansi itu sendiri. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-inductance, atau bisa disebut juga sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada juga perubahan medan magnetnya yang kemudian menghasilkan GGL, makanya sering kita sebut dengan GGL induksi. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari induktansi diri. Induktansi diri adalah induktansi atau sifat sebuah rangkaian listrik yang ditimbulkan akibat adanya gaya gerak listrik induksi di dalam suatu kumparan atau di dalam suatu selenoida. Penyebabnya itu sendiri adalah karena perubahan fluks magnet pada kumparan. Jika akan terjadi induktansi diri, maka selenoida atau sebuah kumparan itu harus mengalami perubahan arus listrik. Jika sebuah kumparan dialiri arus listrik yang besarnya berubah-ubah terhadap waktu, maka akan timbul fluks magnetik yang besarnya berubah terhadap waktu. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut, di mana L merupakan konstanta yang disebut dengan induktansi diri kumparan. Di sini disajikan sebuah gambar. Gambar ini merupakan gambar sebuah kumparan yang dialiri arus listrik. Apabila sebuah kumparan dialiri arus listrik, di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnet. Selanjutnya, apabila arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, akan menghasilkan fluks magnetik yang berubah-ubah terhadap waktu itu sendiri, yang sudah saya jelaskan tadi. Perubahan fluks magnetik ini dapat menginduksi rangkaian itu sendiri, sehingga di dalamnya timbul GGL induksi. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan fluks magnetik itu sendiri dinamakan dengan GGL induksi diri. Simbol dari induktansi itu sendiri yaitu disimbolkan dengan huruf L dengan satuannya Henry. Biasa pada soal itu ditulis dengan huruf H besar. Yang selanjutnya yaitu ada bagian dari induktansi diri. Yang pertama, induktansi diri atau GGL induksi pada kumparan. Yang kedua, induksi pada selenoida dan toroida. Dan yang ketiga yaitu energi yang tersimpan pada selenoida dan toroida. Yang pertama ada induktansi diri atau GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau selenoida, terjadi perubahan fluks magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan fluks. Jika arus yang melewati kumparan meningkat, kenaikan fluks magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T.
Jika terjadi perubahan arus pada kumparan atau selenoida, maka untuk menghitung nilai induktansi dirinya bisa dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan min N dikali perubahan flux atau D. Fluxnya untuk kumparan itu dirumuskan dengan B kali A dibagi dengan dt atau turunan flux terhadap waktu. Selanjutnya kita tulis GGL induksi sama dengan min N kali A dikali dt per D per dt. B nya kita hilangkan, B nya diganti dengan mu 0 dikali I kali N per L. Karena arus atau I yang berubah, maka mu 0 dengan N dan L itu keluar dari diferensial. Berarti rumusnya menjadi GGL induksi sama dengan min mu 0 dikali N pangkat 2 dikali A per L. Di dalam diferensial ada diferensial I terhadap waktu atau bisa ditulis dengan DI per DT. Inilah rumusan GGL induksi. Yang di kotak merah ini, yang saya kotakin merah ini merupakan rumusan dari induktansi diri atau L, yaitu mu 0 kali N pangkat 2 dikali A per L. Nah, jadi yang di sini nanti ada 3 cara untuk menghitung induktansi diri. Cara yang pertama ada yang tadi sudah dikotakin, rumusannya ditulis dengan L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per L. Cara yang kedua bisa menggunakan GGL induksi. GGL induksi sama dengan min L. Untuk mu 0 N kali 2 N kuadrat dikali A per L itu bisa diganti dengan L. Jadi bisa ditulis dengan rumusan GGL induksi sama dengan min L DI per DT. DI per DT ini dalam fungsi waktu, sedangkan kalau I dalam fungsi angka itu bisa ditulis dengan min L delta I per delta T. Cara yang ketiga ini L dikali I sama dengan flux dikali jumlah lilitan. Jadi kalau adik-adik semua ada soal, bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah tadi saya terangkan. Ada 3 cara mengenai cara untuk menghitung induktansi diri, jadi tinggal menyesuaikan saja ya. Yang selanjutnya yaitu induksi diri pada selenoida dan toroida. Selenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini panjang pembentuknya melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan atau melalui selenoida, sebuah medan magnet akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara itu, untuk pengertian dari toroida itu sendiri diartikan sebagai selenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri atau L yang signifikan disebut dengan induktor. Medan magnet di dalam selenoida dapat ditulis dengan persamaan medan magnet sama dengan mu dikali N dikali L, dengan N sama dengan panjang lilitan per L atau panjang selenoida atau toroida, sehingga diperoleh dengan persamaan GGL sama dengan min N dikali delta flux B per delta T, atau sama dengan min L dikali delta I per delta T. Didapat hasil L sama dengan min N. Karena B sama dengan flux, maka B dikali A sama dengan mu 0 dikali N dikali A dikali delta I per L. Perubahan L akan menimbulkan perubahan flux sebesar delta, sehingga ditulis dengan persamaan L sama dengan N kali delta flux B per delta I. Untuk induktansi di selenoida itu ditulis dengan persamaan
L sama dengan mu 0 kali N pangkat 2 dikali A per L. Sedangkan induktansi diri pada toroida ditulis dengan persamaan L sama dengan mu 0 kali N pangkat 2 dikali A per 2 VA. Karena di toroida itu berbentuk lingkaran, maka ada jari-jari. Yang ketiga ini bagian dari induktansi diri, yaitu energi yang tersimpan pada selenoida dan toroida. Energi yang tersimpan dalam sebuah selenoida dan toroida yaitu berupa energi potensial yang ditulis dengan persamaan W sama dengan setengah kali L kali I pangkat 2. Berikut ini ada penurunan rumus dari energi potensial yang tersimpan pada selenoida dan toroida. Yang pertama itu ditulis dengan persamaan W sama dengan W atau usaha sama dengan setengah kali kapasitas kapasitor dikali tegangan yang bekerja. Ini untuk energi pada medan listrik. Untuk energi pada medan magnet itu ditulis dengan W atau usaha sama dengan tegangan dikali arus dikali T. Untuk delta W sama dengan arus tegangan V dikali I dikali dt. Delta W sama dengan, karena V itu sama dengan gegel induksi, kita tulis dengan delta W sama dengan gegel induksi kali dt. Delta W sama dengan gegel induksi itu kan persamaannya L sama dengan DI per dt. Maka ditulis dengan dW sama dengan L DI per dt kali I kali dt. Delta W sama dengan L kali I kali delta I. Integral dari delta W sama dengan diintegralkan delta W sama dengan integral L kali I DI. Maka didapat dengan persamaan W atau usaha sama dengan L setengah I kuadrat, atau ditulis dengan W sama dengan setengah L I kuadrat. Setelah saya tadi menjelaskan mengenai induktansi diri, di sini selanjutnya ada terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Di sini ada 8 produk teknologi berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang pertama ada galvanometer, generator listrik, motor listrik, relay, transformator, induktor, kereta maglev, dan induktansi silang. Baiklah adik-adik semua, tadi saya sudah memaparkan terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Tadi ada 8 produk berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Di sini yang pertama ada galvanometer. Saya akan menampilkan video mengenai prinsip kerja dari galvanometer. Berikut ini videonya. Bisa adik-adik saksikan dan pahami cara kerja dari galvanometer. Pada kondisi tanpa arus listrik, jarum galvanometer akan berada tepat di tengah. Di sebelah nilai 0, di sana terdapat angka yang menyatakan nilai arus listrik. Sebelah kanan adalah positif, sedangkan sebelah kiri adalah negatif. Kegunaan dua jenis nilai ini adalah untuk mengetahui arah dari arus listrik. Di bagian depan terdapat 2 steker, warna merah merupakan steker positif dan warna hitam merupakan steker negatif. Baiklah, sekarang kita akan mempersiapkan baterai, kabel, dan resistor untuk mengetahui bagaimana galvanometer bekerja. Hubungkan kutub positif baterai dan steker positif dengan kabel merah, dan hubungkan kabel negatif baterai dan steker negatif dengan kabel hitam. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju steker positif, kemudian arus listrik keluar dari steker negatif menuju kutub negatif baterai. Jarum galvanometer ternyata menyimpang ke arah kanan. Jika posisi baterai dibalik, arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju steker negatif, kemudian arus listrik keluar dari steker positif menuju kutub negatif baterai. Sekarang jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri.
Berdasarkan data ini, kita bisa mengambil kesimpulan arah penyimpangan dari jarum galvanometer adalah sesuai dengan steker yang dimasuki oleh arus listrik. Arus listrik yang masuk ke dalam steker positif akan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Produk teknologi yang kedua yaitu generator listrik. Generator listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator dibagi menjadi dua, yaitu ada generator arus searah atau DC atau bisa disebut juga dengan dynamo, dan ada generator arus bolak-balik atau AC atau bisa disebut juga dengan alternator. Generator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Di sini ada gambar sebuah mesin generator listrik. Di sini ada gambar generator listrik. Bisa adik-adik semua perhatikan bahwa ini gambar dari generator listrik ya. Produk teknologi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik 3 yaitu ada mesin motor listrik. Sebuah motor listrik merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin ini tidak memiliki suara bising. Mesin ini juga bersih dan memiliki efisiensi yang tinggi. Alat ini bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Pada motor listrik atau motor induksi arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap atau disebut dengan stator yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan berputar. Jadi arus di dalam kumparan berputar itu disebut dengan rotor yang mengelilinginya. Keuntungan keuntungan mesin motor jenis ini itu adalah arusnya tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Produk teknologi berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik yang keempat yaitu ada relay. Komponen dasar dari relay. Dari gambar telah ditunjukkan ada beberapa komponen. Yang pertama itu ini adalah coil yang berfungsi untuk elektromagnet. Kemudian di sini di tengah-tengah coil ini ada iron core yang terbuat dari besi. Kemudian ini ada switch kontak point. Di sini ada kontak point pertama, di sini ada kontak point kedua. Kemudian ini ada armatur yang biasanya terbuat dari besi atau mungkin logam lain yang lebih peka terhadap elektromagnet. Nah, selanjutnya di sini ada spring. Tadi saya akan menjelaskan cara kerja dari relay. Ini gambar yang tadi. Yang pertama yaitu adanya coil. Di sini coil terletak di sini yang kita tunjuk dengan elektromagnet ini. Di coil ini akan dialiri oleh arus listrik, biasanya arus listrik searah. Nah, arus listrik searah ini ada dari positif kemudian mengalir melalui coil kemudian ke ground, nah atau negatif. Nah, untuk arus listrik sendiri akan mengubah iron core ini menjadi bermedan magnet, sehingga ini terjadi elektromagnet, dia bermuatan magnet dan akan menarik armatur. Armatur ini yang terbuat dari logam ini tertarik oleh iron core ini, sehingga terjadi kontak antara kontak poin yang pertama dan kontak poin kedua, sehingga dari keadaan normally open menjadi normally close, dan arus tegangan tinggi yang tadi akan mengalir dengan lancar seperti switch.
Nah, untuk memutusnya sendiri relay ini elektromagnet kita hentikan, kemudian spring akan menarik kontak poin pertama ke atas sehingga arus listrik telah terputus. Yang selanjutnya produk teknologi yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang kelima yaitu ada transformator. Di sini juga saya akan menyajikan cara atau prinsip kerja dari transformator. Di sini videonya ya. Bisa adik-adik semua tolong perhatikan prinsip kerja dari transformator. Ini dia sketsa trafo, jadi ada lilitan yang terhubung ke sumber tegangan, itu lilitan primer, ada inti besi gitu, dan juga ada lilitan sekunder keluarannya. Listrik yang diproduksi PLN itu adalah listrik bolak-balik. Karena arus listrik yang bolak-balik, maka medan magnet yang terjadi pun akan bolak-balik. Nah, medan magnet yang bolak-balik inilah yang kemudian oleh inti besi ini diperkuat, pada akhirnya sampailah di lilitan sekunder. Karena listriknya bolak-balik sehingga mengakibatkan medan magnet yang bolak-balik, maka di kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus. Sehingga ketika terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan GGL induksi. Yang selanjutnya yang keenam, produk yang keenam. Produk yang keenam ini itu bernama induktor. Induktor ini merupakan kumparan yang memiliki banyak lilitan kawat. Induktor memiliki induktansi diri, yaitu gejala kelistrikan yang menyebabkan perubahan arus arus listrik pada kumparan yang mengakibatkan GGL induksi pada kumparan tersebut. Berikutnya produk yang ketujuh, kereta Maglev. Kereta Maglev ini merupakan kereta api yang menerapkan konsep medan listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kata Maglev berasal dari magnetic levitation. Kereta api ini dipasangi medan listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak menolak sehingga kereta api melayang. Jadi ada magnet yang tolak menolak sehingga kereta api ini melayang tepat di jalur lintasan. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan ini berkurang. Jadi karena dia melayang, oleh karenanya gesekan itu berkurang. Gesekan antara rel kereta api dengan gesekan kereta api dengan jalur kereta apinya ini berkurang gitu, sehingga kereta api ini bergerak dengan sangat cepat. Produk yang ke-8 yang terakhir ini produk yang masih sama menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu induksi silang. Induksi silang ini disebut juga induksi timbal balik. Timbal balik yaitu gejala kelistrikan akibat adanya dua buah kumparan yang saling didekatkan. Jika salah satu kumparan mengalir arus listrik, maka akan timbul GGL induksi pada kumparan kedua. GGL induksi pada kumparan kedua menimbulkan medan magnet yang saling berubah-ubah, sehingga kembali menimbulkan GGL induksi pada kumparan pertama. Percobaan induksi elektromagnetik. Pada percobaan ini, kita akan mempelajari peristiwa gaya gerak listrik induksi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah: yang pertama, kumparan. Terdapat kumparan 300 lilitan dan 600 lilitan. Kemudian galvanometer. Galvanometer digunakan untuk mengukur arus listrik
yang nilainya relatif kecil. Arus listrik induksi ini dapat diamati ketika nanti kita menggerak-gerakkan magnet batang di sekitar kumparan. Yang terakhir, kabel penghubung. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan kutub positif galvanometer dengan kabel penghubung warna merah, sedangkan kutub negatif galvanometer kita hubungkan dengan kabel warna hitam. Untuk menghubungkannya, pertama-tama kita putar skrup yang ada pada galvanometer agar terlihat batang besi untuk meletakkan kabel penghubung. Kita jepitkan di sini. Hal yang sama kita lakukan juga pada kutub negatif. Kita jepitkan kembali di sini. Pastikan Anda meletakkan kutub positif galvanometer dihubungkan dengan kabel pada posisi atau huruf GO. Karena di sini arus listrik yang dihasilkan melalui peristiwa GGA induksi relatif kecil. Apabila nanti kita menggunakan lilitan yang cukup banyak, barulah kita mengganti dengan G1. Tapi pada percobaan ini kita hanya menggunakan G0. Kemudian hubungkan kutub positif atau kabel warna merah dengan kutub positif dari kumparan. Selanjutnya, kita hubungkan kutub negatif galvanometer dengan kutub negatif dari kumparan. Kita mulai dengan cara mengambil data untuk magnet batang bergerak memasuki kumparan. Data yang pertama kita ambil untuk magnet batang yang bergerak memasuki kumparan. Pertama-tama, kita masukkan kutub magnet utara ke dalam kumparan. Masukkanlah kutub utara magnet dari bagian atas kumparan, yaitu pada bagian yang terpasang kabel penghubung dengan galvanometer. Perlakuan pertama, kita letakkan magnet batang diam di dekat kumparan atau di dalam kumparan. Kita perhatikan apa yang terjadi. Ketika diam, jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Maka di sini posisi jarum galvanometer kita tuliskan 0. Arah simpangan tidak ada. Selanjutnya, yang kedua, kita menggerakkan magnet batang secara lambat. Gerakan lambat ini adalah relatif, sehingga kita dapat memperkirakan kecepatan yang kita gunakan. Kita mulai dengan pengambilan data secara gerakan lambat. Kita ulang sekali lagi. Kita ambil posisi yang paling maksimal. Yang pertama tersentuh oleh jarum. Angka maksimalnya adalah 10. Jadi kita akan menuliskan di sini posisi jarum galvanometer 10. Arah simpangannya ke kanan. Selanjutnya, kita gerakkan magnet batang utara memasuki kumparan dengan kecepatan relatif lebih cepat dari sebelumnya. Dan kita amati di manakah posisi jarum galvanometernya. Sekali lagi,
nilai maksimal ditunjukkan pada angka 14. Kita tuliskan 14. Arah simpangannya ke kanan. Kumparan yang kita gunakan adalah kumparan 300 lilitan, sehingga kita tuliskan di sini 300 lilitan. Sekarang kita melakukan pengambilan data ketika magnet batang digerakkan menjauhi kumparan. Pertama, kutub utara. Mula-mula kita letakkan di dalam kumparan, lalu kita amati. Jarum galvanometer tidak menyimpang. Selanjutnya kita gerakkan secara lambat menjauhi kumparan. Sekali lagi kita lihat. Jarum galvanometer sekitar menunjukkan angka 10. Arahnya ke kiri. Kita gerakkan dengan kecepatan relatif lebih cepat. Sekali lagi. Dengan kecepatan relatif lebih cepat, kita peroleh posisi jarum galvanometer menunjukkan angka 14, arah simpangan ke kiri. Selanjutnya, kita amati pula ketika kutub selatan kita jauhkan dari kumparan. Pada posisi diam, jarum galvanometer tidak bergerak. Selanjutnya, kita gerakkan dengan kecepatan lambat menjauhi kumparan. Arah simpangannya ke kanan. Posisi jarum menunjukkan angka 10. Kita gerakkan dengan kecepatan relatif lebih cepat. Sekali lagi kita lihat. Posisi jarum sekitar menunjukkan angka 13. Ke kanan. Posisi diam. Tidak menyimpang atau posisi jarum 0. Selanjutnya gerakan lambat. Sekali lagi. 10. Arahnya ke kiri. Lalu kita gerakan relatif lebih cepat. Angka maksimal menunjukkan angka 13. Kita tulis ke kiri. Demikian pula selanjutnya kita akan mengambil data untuk ketika kumparan yang digunakan adalah 600 lilitan. Tadi beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai mulai dari pengertian induktansi diri sampai penerapan dari beberapa produk teknologi berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya bagi bagi adik-adik semua di rumah. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. PR-nya ada di konten ini. PR-nya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Bisa WA saya langsung ya untuk adik-adik semua.
mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video yang materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.